Selamat malam teman-teman. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua malam hari ini. Kita berjumpa lagi di Instagram Live Sabda Youth. Ya, oke. Nah, malam hari ini kita punya topik yang menarik teman-teman tentunya yang akan kita diskusikan, kita obrolin bareng-bareng karena berkaitan dengan kekuatan. Wah, strong foundation teman-teman. Malam hari ini kita akan bahas itu, kita akan berbincang-bincang kita akan berdiskusi terkait hal itu. Nah, oleh sebab itu harapannya teman-teman yang akan segera datang malam hari ini itu nontonnya atau bukan hanya jadi penonton gitu ya, tapi teman-teman boleh juga ikut berdiskusi bareng kami. Jadi nanti akan aku invite teman-temanku yang aku ajak ngobrol dan teman-teman silahkan teman-teman di rumah ikut nimbrung ya, ikut memberi komentar, ikut memberi pertanyaan karena ini topik yang tentu tidak asing bagi kita semua ya dan ini menjadi harapan kita gitu ketika kita melakukan sesuatu khususnya kehidupan iman Kristen kita harapannya mempunyai iman yang kuat bukan. Nah, itu aku langsung invite aja temanku yang akan menemani aku ngobrol malam hari ini. Oke teman-teman, nah sebelum kita mulai nih aku mau memperkenalkan sedikit nih tentang Sabda Youth. Khususnya bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir gitu ya. Apa sih itu acara Sabda Youth itu? Jadi Sabda Youth adalah acara dari Yayasan Lembaga Sabda, IJ Live itu eh, memakai platform Instagram tentunya untuk kami melalui Sabda Youth boleh ngobrol bareng, diskusi bareng, membahas topik-topik kekinian yang relate dengan kehidupan anak muda atau juga mungkin kami mengangkat topik-topik yang jarang dibahas di kalangan anak muda untuk menambah wawasan kita tentunya dan juga yang terutama adalah mempersiapkan teman-teman anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Seperti itu. Itu merupakan juga isi dari Sabda Youth itu sendiri. Jadi itu sekilas teman-teman Sabda Youth. Kalau teman-teman tertarik, stay tune, lihat dulu sampai akhir gitu. Dan tertarik boleh minggu depan hadir kembali, ikut kembali dan juga menawarkan diri jadi guest. Nah, puji Tuhan, kemarin sempat ada satu orang yang menawarkan diri juga jadi guest. Jadi sudah aku follow up dan bersyukur karena uh, dia mau gitu. Jadi teman-teman di rumah nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau silahkan join juga ya. Oke teman-teman. Nah di minggu ini gitu teman-teman kita mau belajar tentang membangun rumah gitu ya. Tapi bukan rumah yang terbuat dari batu bata gitu, tapi rumah rohani kita. Alkitab beberapa kali itu mengibaratkan hidup rohani kita itu seperti rumah. Gitu. Kenapa ya? Nah, oleh sebab itu kita diskusikan, kita obrolin malam hari ini dengan topik strong foundation. Teman-teman boleh lihat topiknya di pojok kiri atas gitu ya. Join sampai selesai, stay tune. Sekali lagi teman-teman di rumah boleh bertanya, boleh ikut memberi pendapatnya, boleh menyampaikan apapun tentang yang kita diskusikan bareng-bareng ini. Oke, kita mulai obrolan kita ya teman-teman. Kita doa dulu ya. Aira boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah memberikan kami kekuatan sampai hari ini. Dan terima kasih pula ya Bapa, karena penyertaan Roh Kudus-Mu, ada kesempatan lagi buat kami hari ini. Terima kasih buat Sabda Youth, dan yang ini merupakan episode yang ke-64. Artinya Engkau selama ini telah memberkati setiap proses pelayanan yang telah dikerjakan. Dan kali ini Tuhan Yesus kami mau bahas tentang strong foundation, kekuatan fondasi kehidupan kami, baik secara rohani, baik juga iman kami kepada Tuhan. Pimpinlah Mas Rey secara khusus yang akan menjadi host buat kami malam ini, dan ketiga orang kami yang akan ditanyai banyak hal tentang Tuhan, tentang iman kami, bahkan tentang fondasi yang kuat di hadapan Tuhan. Pimpinlah juga Ibu Evi, hamba-Mu Ira, dan juga hamba-Mu Noel, agar setiap yang kami sampaikan boleh memberkati setiap saudara-saudari seiman kami yang menyaksikan live Instagram ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertemuan ini, diskusi kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman sendiri pasti pernah gitu membangun rumah kan atau punya pengalaman gitu melihat rumahnya direnovasi atau rumah tetangga
atau bahkan gerejanya atau macam-macam lah. Intinya aku yakin teman-teman pasti pernah merasakannya, baik merasakan secara langsung maupun melihat di sekitarnya. Nah, sharekan dong teman-teman apa yang teman-teman ketahui nih tentang membangun rumah. Hal-hal apa saja nih yang kita perlu ketahui ketika kita mau membangun rumah atau hal-hal seputar tentang membangun rumah nih. Silakan. Kak. Boleh. Oke, saya mau cerita pengalaman pribadi. 2 tahun yang lalu, puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan buat keluarga. Finally, ada berkat untuk bangun rumah. Dan saya ingat banget orang tua saya pertama sekali itu melihat lahannya di mana, ukuran tanahnya seluas apa. Itu yang pertama sekali kita lihat, supaya kita ngerti nih nanti fondasinya mau dibuat di titik-titik yang mana aja, kemudian bahan bangunan seperti apa yang harus dipakai untuk fondasi, bahkan sampai proses pembangunan selesai. Dan tukangnya, apakah tukang harian atau mingguan, bulanan, itu pun sampai dipikirkan. Dan bahkan sampai bangunan selesai pun kita tetap ada pantauan gitu, jadi nggak sembarang. Ya udah dibangun aja, yang penting jadi, enggak. Tapi ada ketentuan waktu, dan dalam proses pembangunan pun kita tetap ada perhatian yang lebih terhadap proses pembangunan itu. Itu sih, Ya. Kak. Terima kasih. Dari saya, Kak. Kalau dari pengalaman pribadi di beberapa tahun yang lalu, kayak sebenarnya sudah lama, bagaimana membangun rumah dari kakak kandung sendiri. Itu mulai dari proses pengukuran tanah, karena tanahnya sudah ada, tanah maris. Jadi yang dibutuhkan seberapa kita bagi dulu. Setelah itu, setelah pembagian baru kita rancang dulu. Tanah ini mau kita buat rumah seperti apa, terus berapa kamarnya, terus ada ruang tamu atau ada kamar mandi. Baru setelah itu kita hitung-hitungan untuk bahannya apa saja, mulai dari batu, baik batu yang besar, terus semen, terus batu kecil, terus batu bata. Itu kita hitung benar-benar biar tidak ada kekurangan maupun kelebihan bahan baku. Terus setelah itu baru melalui proses pembangunan, melalui pondasi yang kuat dulu, kita gali tanahnya untuk biar sebagai tempat pondasi itu tadi. Setelah itu baru kita tentukan ketinggiannya, biar bangunannya itu nanti kokoh juga, terus bangunannya juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, dan pas lah, Kak. Itu sih, Kak. Ya. Kalau dari Masih ke-mute, Bu? Ya, sorry. Ya, aku juga punya pengalaman ketika memperhatikan proses pembangunan rumahku sendiri juga ya. Jadi tadi seperti yang udah teman-teman katakan, ada proses perhitungan di sana sini, lalu ada proses untuk melihat fondasinya sendiri, karena itu kita tuh sangat khawatir ya kalau dengan fondasi, karena akan dicor di bagian atasnya. Jadi itu sangat-sangat diperhatikan, jangan sampai nanti walaupun nggak langsung dibangun, nanti rencananya kalau ada setelah cor akan dibangun di atasnya, ini nanti akan bisa untuk 2 tingkat kah, untuk 3 tingkat kah, atau enggak, itu kelihatan banget dari besarnya besi-besi yang ditanam dan galian lubang untuk fondasi itu sendiri. Dan menariknya, proses yang memakan paling lama itu adalah proses ketika membangun fondasi itu sendiri. Karena begitu fondasinya selesai, lalu membangun di atasnya itu cepat banget gitu. Ya, karena memang itu yang sangat diperlukan ya, dan waktu itu kita juga ada pemilihan untuk kontraktor ya, yang membangun ini nih harus kita udah kenal, sudah punya reputasi yang cukup baik, bisa dipercaya ya, dan punya ahli-ahli atau orang-orang yang berkompeten dalam pembangunan suatu rumah gitu. Ya betul, aku ya teman-teman sepakat sekali dengan yang teman-teman sampaikan, dan memang fondasi kayaknya jadi bagian yang penting gitu dalam membangun suatu bangunan atau rumah gitu. Di beberapa tahun lalu gerejaku juga puji Tuhan dapat berkat sehingga bisa meninggikan atau menambah lantai 2 gitu ya. Dan setelah sebelum dibangun itu tukangnya ngecek nih fondasi yang sudah ada apakah cukup kuat untuk dijadikan atau ditambah lantai 2-nya. Ternyata kurang gitu, sehingga harus ditambah. Yang lama tetap ada, tapi ditambah lagi yang baru, yang lebih besar, yang lebih kokoh gitu di beberapa titik supaya makin kuat gitu. Jadi lantai 2-nya nggak mudah goyah, dan memang fondasi itu diperlukan gitu. Dan itu lagi tadi keahlian juga untuk mengukur, menilai, nggak bisa sembarangan. Bukan hanya fondasi yang kecil terus selesai, ya udah tinggal dibangun aja, enggak, tapi perlu pengukuran. Makanya
perlu orang-orang yang ahli dalam hal itu untuk mengukur fondasi, untuk menggambarkannya juga gitu. Itu sih dari gue, teman-teman. Nah, bicara tentang rumah ya, Kak, Ibu, dan teman-teman yang menyaksikan live ini, aku jadi ingat nih, ada perumpamaan di Alkitab, tepatnya kalau saya salah diperbaiki, dari Matius pasal 7, ayat 24 sampai 27, yang dimana Yesus Kristus menggambarkan dua orang yang membangun rumah. Satunya itu membangun di atas pasir, dan yang satunya lagi membangun di atas batu. Nah, dia yang membangun rumah di atas pasir, ketika badai datang atau contohnya banjir datang, dia akan sangat gampang untuk runtuh dan terbawa oleh banjir itu. Sedangkan dia yang membangun rumah di atas batu, bangunan rumah ini sangat kokoh. Jadi walaupun ada badai, topan, dia tetap stay still gitu, dia tetap di situ. Nah, aku penasaran nih, ada nggak sih korelasi antara bangun rumah dengan kehidupan kerohanian kita percaya? Saya Kak, izin sharing. Untuk persamaan atau korelasinya pasti ada ya Kak. Bagaimana kita benar-benar memikirkan dengan matang-matang. Apa sih pondasi kita? Bagaimana sih sekuat apa sih pondasi kita untuk rumah kita? Begitupun juga ketika kita hidup di dalam kehidupan rohani Kristen, kita juga harus menentukan kepada siapa kita harus memiliki pondasi yang kuat, kepada siapa kita iman kita ditaruh, sehingga nanti kita ketika ada badai, baik itu percobaan, kita nggak jatuh di dalam dosa maupun percobaan itu sendiri. Seperti itu sih Kak, kalau dari saya. Ya. Aku ya teman-teman, tentu sepakat ada korelasi yang secara langsung gitu ya antara bangunan rumah dengan iman gitu atau dengan kerohanian kita, karena memang kalau berbicara tentang fondasi gitu, seperti yang gue bilang tadi, rumah itu cenderung bangunannya ke atas gitu, khususnya yang berada di kota, nggak bisa ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau fondasinya nggak kuat atau belum bisa, kita nggak ngecek dulu fondasinya seberapa kuat, ya nggak bisa itu rumah didirikan ke atas gitu atau tambah lantai, karena akan rubuh gitu, sebentar aja rubuh gitu. Dan demikian juga kerohanian kita kan terus berkembang, terus bertumbuh. Nah, kalau fondasi kita nggak kuat, kita mudah goyah. Itu sih, teman-teman. Ya, aku ya. Ya, ini Ya. tadi yang sempat dikatakan Ray dan juga Emmanuel ini mengingatkan ke satu ayat dalam firman Tuhan ya, untuk membangun iman kita atau supaya kita punya fondasi yang kuat ya, di salah satunya 1 Korintus 3 ayat 11 gitu. Aku bacakan dulu ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus ya. Nah, di ayat di atasnya, di ayat 10 itu dikatakan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya, dan dasarnya itu adalah Kristus. Nah, itu yang kita sebagai orang percaya, terutama anak-anak muda nih ya, itu perlu memperhatikan sungguh-sungguh, karena seringkali kita membangun dasar atau kepercayaan atau keyakinan diri kita itu bukan di dalam Kristus, tetapi di dalam hal-hal fana, hal-hal yang secara dunia dilihat kuat, tetapi ternyata itu lemah gitu. Setuju nggak? Nah, sepakat dengan Bu Evi. Aku mau nambahkan sedikit gitu. Sering sekali kita anak-anak muda tuh khususnya jadi FOMO gitu, FOMO tentang iman gitu mungkin ya. Ya. Jadi dengar FOMO cerita apa, atau Ray? takut ketinggalan gitu. Kalau orang ada punya pengalaman iman, kalau orang punya kesaksian-kesaksian menarik tentang pengalaman imannya, cerita-cerita kerohaniannya, seseorang itu jadi tertarik gitu, dan akhirnya jadi meletakkan dasar imannya tuh kepada kesaksiannya gitu, terhadap hasilnya, bukan kepada Yesus Kristus yang membuat. Jadi memang berbicara tentang fondasi ini penting sekali, kita meletakkan pada siapa yang berbuat itu, bukan kepada buah-buahnya gitu, buah-buah yang disaksikan orang lain. Tentu itu menguatkan kita, bisa menjadi salah satu referensi, tapi jangan sampai fondasi kita letakkan di situ. Itu sih menurutku. Setuju sekali sih dengan pendapat dari teman-teman sekalian, bagaimana kita harus memiliki fondasi yang kuat ya. Dalam artian adalah strong foundation, sehingga nanti di dalam kehidupan kita juga nggak tergoyah. Nah, di sini banyak sekali nih, banyak para pelihat atau penonton kita, teman-teman kita yang menonton, ingin tahu seperti apa sih caranya biar kita tetap stay strong foundation di dalam iman Kristus.
Oke, aku ya. Nah, eh, ya itu tadi apa kalau kita mau punya iman yang kuat dalam Kristus, ya berarti kita harus punya iman dulu dong ya. Itu. Nah, untuk punya iman kita di dalam Kristus sudah pasti satu-satunya adalah kita apa percaya ya kepada Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itu sudah pasti kita mengakui ya secara pribadi iman kita di dalam Dia, mengakui aku percaya Engkau sebagai Tuhanku, mengakui dengan mulut dan hati kita, baru setelah itu kita membangunnya membangun iman itu perlahan-lahan ya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mengenal Dia? Pastinya saya yakin dan percaya kebanyakan orang ya sebagian besar pasti akan mulai awalnya punya iman di dalam Dia karena firman Tuhan. Jadi ada dalam Alkitab ayat hafalan kita ya selalu berkata iman itu datang dari pendengaran. Faith comes by hearing ya. Jadi dengar-dengaran akan apa ya? Dengar-dengaran akan firman Tuhan ya, mendengarkan apa yang Dia katakan, dan itu bisa dimulai dari apa? Pertama membaca firman Tuhan. Karena Alkitab itu bukan sekedar buku, tapi Alkitab itu adalah firman Tuhan, Dia hidup, Dia bersuara, jadi harus kita baca dan aktifkan untuk melakukan gitu. Terima Silahkan. kasih banyak kami juga Ibu Evi. Aku setuju banget sih ya dengan Ibu Evi ya. Itu Alkitab itu firman Allah. Jadi walaupun beberapa pandangan bilang itu berisi firman Allah, bahkan saya baru saja mengalami, karena saya juga melayani sekarang di gereja, ada pemudi kami yang berani mengatakan, itu Alkitab kan dulu gitu. Itu kan sejarah. Jadi nggak ada relevansinya sama kita sekarang gitu. Wah, cukup keras juga memang. Tapi seperti itulah keadaan anak-anak muda sekarang. Kalau dia nggak relevan, dia nggak masuk ke kehidupan mereka sehari-hari, mereka nggak mau terima. Nggak bisa segampang itu gitu. Kalau bicara tentang bagaimana menjaga dasar itu, saya tertarik dengan dua kata ini ya, ada strong foundation, fondasi yang kuat. Dua kata ini aja sebenarnya udah gambarin nih, oh iya ya dasar. Tidak hanya punya dasar tapi kuat teman-teman. Saya pribadi, jujur saya katakan saya terpanggil itu kan sekolah teologi tahun 2015. Dan sampai hari ini aku udah pegang notes kecil. Dulu kami itu di asrama selalu diminta untuk catat renungan, catat bagian-bagian penting dari khotbah-khotbah baik di asrama, di kamar, ataupun itu ibadah umum yang daily kita harus ikuti tiap pagi. Dan sampai hari ini I always have this one. Jadi kayak kalau aku daily devotion pun, dan biasanya aku selalu suka baca firman Tuhan dan renungan itu di tengah malam. Kebetulan saya insomnia dan saya manfaatkan insomnia itu sebagai waktu saya dekat sama Tuhan, saya renungan. Dan benar teman-teman, kalau kita tidak membiasakan diri dekat dengan Tuhan dan firman-Nya, percayalah, zaman ini semakin mengerikan. Kita sudah memasuki era post-truth di mana kebenaran, kalau ada kelompok yang bilang itu benar, even itu adalah kebohongan, kalau udah ada banyak pengikutnya, itu bisa loh seolah-olah jadi kebenaran. Dan kalau teman-teman nggak setia baca firman Tuhan, kalau teman-teman nggak setia hidup dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya, yakinlah, pasti nggak akan kuat fondasinya. Itu sih dari aku. Betul. Sepakat dengan yang Bu Evi dan dipertebal lagi dengan Kak Ira gitu. Aku juga ingat satu ayat gitu yang disampaikan oleh Yudas, kitab Yudas gitu. Di Yudas ayat 20, karena cuma satu pasal ya. Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudara, aku baca versi AYT BTW. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kukasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus gitu. Selain kita membangun, jangan lupakan peran Roh Kudus itu gitu ya. Jangan sampai kita bangun, tapi usaha kita sendiri ternyata. Ya, kita baca firman, yes, tapi kita minta pertolongan Roh Kudus gitu, hikmat dari Roh Kudus untuk memahami firman itu gitu. Sehingga apa yang kita baca, apa yang kita catat tadi nggak sia-sia juga. Kalau kita tanpa pertolongan Roh Kudus ya jatuhnya rutinitas saja gitu, tanpa ada gairah rohani atau semangat untuk benar-benar mempelajari hal itu, untuk menghidupi itu, atau untuk memperkuat iman kita sendiri. Nah, teman-teman di rumah boleh juga bagikan, atau mungkin ada pertanyaan juga nih terkait fondasi. Silakan berikan komentar, beri tips juga nih supaya kita sharing dan diskusi bareng-bareng. Silakan. Shalom Kak, sharing sedikit mengenai membangun strong foundation ya Kak. Pada tahun 2020 ya, itu saya sempat ditinggal oleh almarhum Bapak ya, dipanggil Tuhan, dan di situ adalah rasa di mana saya
sedikit ada membenci kepada Tuhan karena saya nggak percaya bahwa secepat ini Bapak dipanggil, dan di situ juga saya mulai hidup sesuai dengan kemauan saya sendiri sampai 4 bulan kemudian itu saya sempat hidup sama diri sendiri, tidak mau interaksi dengan yang lain, bahkan tidak mau renungan baik dari renungan Alkitab maupun baca firman maupun pujian itu juga nggak mau. Jadi semua ibaratnya kayak mengurung diri sendiri gitu Kak. Terus pada waktu bulan yang kelima di situ Tuhan ingatkan bahwa seberapapun kamu jauh menghindar, seberapapun kamu berjalan sendiri, kamu itu nggak akan kuat kalau nggak bersama aku kayak gitu. Terus akhirnya puji Tuhan di suatu kesempatan saya diberi kesempatan untuk memberitakan sharing firman di kehidupan di keluarga. Itu lewat situ mulai saya tumbuh ada kerinduan bahwa memang di dalam pondasi hidup harus memerlukan firman Tuhan, memerlukan sumber itu sendiri supaya kehidupan dapat tertuntun, tujuan hidup juga dapat tercapai dengan baik. Itu sih Kak dari saya. Ya, menarik. Ya. Oke, silakan Bu. Ya, tentang iman kita yang kuat ini juga sebenarnya firman Tuhan juga memberikan banyak panduan ya. Firman Tuhan tuh memberikan banyak arahan gitu ya, yang menginformasikan kepada kita bahwa ini ada satu hilang di layarku, apakah keluar atau gimana? Iya. Tiba-tiba hilang gitu ya. Iya, Immanuel. Iya. Aku invite ulang Immanuel. Iya, oke. Aku lanjut ya. Jadi aku sangat terberkati itu dengan firman Tuhan di Lukas ya kalau nggak salah ya. Sebentar. Ya, di Lukas 6 itu ya, di Lukas 6 ayat 47 sampai 49 kalau dibacakan terlalu panjang itu ya. Tetapi di situ dikatakan kalau kita datang kepada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, dia itu akan seperti seorang yang menggali rumah. Dia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Kalau terjadi banjir, air menghantam rumah itu, tetapi rumah itu nggak akan digoyahkan karena telah dibangun dengan baik gitu ya. Nah, pengalaman seperti Immanuel gitu ya, walaupun sempat ada goncangan dalam hidupnya ya, ketika memang dulu dia punya iman di dalam Kristus ya, ini yang bisa dikatakan mungkin ada badai, ada goncangan yang datang menerpa gitu ya. Tetapi itu tadi pertolongan Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Yang penting awalnya dasarnya kita punya dulu iman dan fondasi yang kuat. Nah, ini yang sangat penting dimiliki oleh generasi-generasi muda saat ini ya, karena tadi Ira sempat bilang juga ya, kehidupan itu akan semakin susah. Saya sering bilang ke keponakan-keponakan saya ya, bahkan beberapa staf di kantor juga saya bilang, hidupmu itu nggak akan semakin mudah karena dunia ini semakin sulit dan dunia ini akan semakin menawarkan banyak hal yang membuat kamu jauh dari Tuhan gitu ya. Jadi semakin lama memang teknologi mungkin memudahkan hidupmu, tetapi perjalanan hidupmu akan semakin sulit. Kamu harus punya fondasi atau punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Itu jaminan kesuksesanmu dalam hidup tuh cuman itu. Ya, oke ya teman-teman. Dari kesaksian Noel tadi aku mau sedikit nyambung. Kalau memang hal itu satu sisi nggak disukai ya. Siapa yang disukai suatu ujian atau cobaan, bahkan ditinggal yang orang yang disayang gitu, khususnya orang tua gitu. Gak ada yang suka memang, tapi itu menjadi fakta yang harus diterima dan harusnya menjadi peringatan juga untuk kita kalau ternyata ujian tuh justru menguatkan iman kita gitu. Satu sisi kalau kita nggak dapat ujian, kita nggak tahu arah seberapa kuat iman kita, kita nggak tahu kita fondasi iman kita tuh bertaut atau terletak di mana gitu ya. Tapi kalau ada ujian, maka kita tahu, oh ternyata kapasitas iman kita segini, kita perlu perkuat lagi. Dan bahkan satu sisi juga dengan ujian, kita justru semakin kuat iman kita, karena kita tahu kita masih punya satu sosok yang benar-benar layak untuk diberikan pengharapan atau harapan kita diberikan kepada dia gitu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Makanya Daud sendiri, Mazmur Daud gitu, mengatakan kan di Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku gitu. Dan itu jadi lagu juga yang cukup terkenal supaya semakin kuat gitu.
iman kepercayaannya, fondasinya gitu. Sehingga diterpa cobaan ujian bukan justru melemahkan tapi justru makin menguatkan. Itu sih. Iya, Ray, ada pertanyaan tadi udah dijawab belum ya? Dari Roma Paung. Kenapa kehidupan rohani kita sering diumpamakan sebagai bangunan ya, Kakak? Oh ya, itu belum dijawab sih, tapi di dalam diskusi kita sudah spill-spill tadi itu. Nah, Nah, iya. oke, aku Oke, ya udah. beri pendapat sedikit ya. Iya. Kenapa diibaratkan itu? Ya tadi, salah satunya karena kerohanian kita tuh harus semakin bertumbuh gitu. Kalau pertumbuhannya pesat dan fondasi iman kita nggak kuat, runtuh seketika gitu. Kita jadi Kristen yang musiman mungkin ya. Tiba-tiba kuat, tiba-tiba lemah. Kalau KKR kayaknya rohani banget. Kalau selesai KKR kita jadi manusia lama lagi ya gitu. Kalau fondasi kita nggak kuat gitu. Jadi ibarat rumah karena korelasinya di situ. Rumah yang terus bertumbuh dalam artian membangunnya terus ke atas dan kerohanian kita juga terus bertumbuh dan berkembang. Itu sih. Mungkin teman-teman mau nambahin lagi untuk mempertegas nih korelasi antara rumah dan bangunan dan kerohanian. Aku mau nambahin sedikit, Ray, ya. Teringat tentang ketika umat Israel keluar dari Mesir gitu ya. Dan salah satu yang bisa menolong mereka atau memberikan tanda kehadiran Allah ada di tengah-tengah mereka adalah pusat untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk untuk membangun ini ya. Ya, Jadi membangun bait Allah ya, membangun bait suci. Nah, itulah dikatakan tentang pembangunan di situ. Bahkan kalau kita mundur lagi ke belakang ketika masih eranya Abraham gitu ya, itu membangun juga, membangun masbah, ya kan? Jadi dimanapun dia datang ke satu tempat, lalu dia mau menyembah kepada Tuhan, dia akan membangun suatu masbah, ya, suatu tanda. Dan ketika kita masuk dalam era gereja, kita sendiri orang percaya disebut sebagai bait bait sucinya Tuhan, ya kan, bait Allah. Dan itu tuh bukan kayak langsung sekali jadi Roro Jonggrang gitu ya, Prambanan gitu ya. Tetapi itu benar-benar dibangun gitu ya. Kalau tadi kita sudah bahas beberapa firman Tuhan, dibangun di atas dasar Kristus ya, di atas dasar iman, lalu nanti terus-menerus di atas para rasul, bahkan dalam Alkitab ada dikatakan melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi memang bangunan itu ya sebagai satu hal yang sangat penting bagi Allah itu sendiri ya. Bahkan ketika Yesus disalib saja dikatakan tentang bangunan bait suci. Ketika menandakan tentang kehadiran Allah itu di Salomo, bahkan Daud bahkan diperintahkan lagi untuk membangun satu bait suci. Jadi suatu bangunan ya itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, karena ini digambarkan sebagai sesuatu yang kekuatan, tempat berpusat di mana Allah ada di situ. Begitu sih kalau aku lihat ya. Gimana? Pusing nggak? Aku tambahin dikit aja. Benar kata banyak nggak apa-apa. Dan aku setuju Ibu, karena gini, sederhananya, rumah itu kan kita selalu membayangkan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang menjadi tempat paling aman untuk kita. Di sana mama papa kita ada, di situ keluarga kita berada, di sana kita dari kecil sampai kita bertumbuh semua kita alami di rumah. Jadi terkecil secara kehidupan kita kan pasti di rumah gitu. Dan kenapa harus rumah yang menjadi gambaran iman? Sederhana aja, seperti itulah. Harus ada pertumbuhan, ada kekuatan, ada kebersamaan, ada proses. Seperti kita di rumah, demikian juga iman kita. Ada pertumbuhan, dan pertumbuhan ini pun seperti tadi yang sudah dijelaskan banyak sekali, akan ada pencobaan, akan ada ujian, dan akan ada banyak sekali tantangan. Tapi jangan hanya fokus sama itu. Ketika ada kesenangan pun, iman ini tidak berubah. Dua hal itu penting. Saat kamu dalam puncak kesuksesan kamu pun imanmu tetap sama. Ketika kamu lagi di bawah tekanan terkuat pun yang Tuhan izinkan, kamu tetap sama dengan iman yang sama. Seperti rumah itu, dia sudah kokoh dari awal. Ketika ada badai, goncangan, stand still gitu. Nggak akan digeser oleh apapun yang datang dari luarnya, dari atas, dari manapun yang datang. Ya, Oke, clear. terima kasih. Oke. Silahkan Ray, silahkan. Oke. Nggak mau nambahin sedikit sih terkait rumah gitu. Jadi keingat kalau pas tadi Bu Evi bilang tentang bangsa Israel gitu. Kalau
kuatnya iman gitu, kuatnya rumah itu atau bangunan itu juga dipengaruhi dengan kebersamaan gitu, persekutuan satu sama lain gitu. Bangsa Israel yang bergerombol gitu. Jadi semakin bisa saling menguatkan juga gitu, dan imannya juga saling mengokohkan gitu. Jadi nggak bisa sendirian saja, sendirian mungkin bisa, tapi sifatnya mungkin sementara karena anginnya semakin besar, cobaannya semakin kuat. Kalau nggak ada orang lain yang bisa mungkin saja menguatkan, memperluas sudut pandang dan segala macam ya, ya lemah juga lama-lama kita gitu. Jadi bagiku balik lagi ke pembahasan kita awal tadi ya, bagaimana membangun strong foundation, salah satunya juga dipengaruhi oleh persekutuan dengan saudara seiman gitu, dengan circle-circle kita yang benar-benar bisa membangun iman kita. Itu sih tambahan dariku. Oh, Noel Tambahan mau berpendapat nih? sedikit, tambahan sedikit ya. Tambahan sedikit Kak. Banyak juga Kenapa nggak apa-apa. iman Kristen bisa disamakan dengan bangunan atau rumah? Salah satunya adalah persamaan mengenai pondasi. Bagaimana pondasi itu ditaruh? Apakah pondasi itu kuat? Yang pertama, yang kedua, eh, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membangunnya. Kalau rumah bahannya seperti batu, terus batu bata, semen dan sebagainya. Kalau iman Kristen, bagaimana kita memiliki bahan seperti firman Tuhan, persekutuan, doa, terus habis itu buah-buah roh untuk membangun iman yang lebih kuat lagi. Itu kita kalau dari saya. Ya. Oke, thank you Emmanuel ya. Nah, gimana nih teman-teman ya? Memang tadi udah panjang lebar kita ngomongin bahwa membangun fondasi itu harus tekun gitu ya. Terus nggak bisa sekali jadi, bahkan harus didukung oleh tadi apa circle yang baik juga ya, komunitas yang baik juga. Tapi dan apa proses-proses itu justru akan membuat iman kita ya menghasilkan dampak yang luar biasa. Ya pokoknya bukan hal yang sia-sia lah ya kalau apa kita bilang worth it lah ya. Nah, tadi saya udah banyak yang sharing juga sih tentang ini, tentang apa sih dampak positifnya atau apa dampaknya kita bisa punya iman yang kuat gitu ya, untuk kita bisa punya fondasi iman yang kuat dalam Kristus. Nah, silahkan mungkin masih ada yang mau dibagikan, terutama teman-teman yang di rumah nih. Wah, masih masih bisa berbagi supaya bisa banyak yang apa bisa melihat ternyata begini ya caranya kita apa bisa punya fondasi yang kuat dan dampaknya sendiri bagi kehidupan kita dan bagi orang lain. Silahkan. Oke, ya teman-teman. Aku teringat satu quote umum sih yang sudah cukup terkenal juga, yaitu nakoda yang tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang gitu, tapi lahir di laut yang penuh ombak dan badai. Salah satu dampak yang terasa ketika kita berbicara tentang fondasi yang kuat atau strong foundation, itu dampak yang nyata yang bisa kita rasakan adalah kita semakin hebat gitu. Kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan itu, dalam menghadapi cobaan itu gitu. Dan justru semakin memperkokoh fondasi kita gitu. Nah, itu salah satu dampak nyata gitu. Kalau tidak ada cobaan, kalau tidak ada ujian, ya fondasi kita ya gitu-gitu aja, stagnan. Tapi salah satu dampak fondasi yang kuat, ujian datang semakin kuat juga, dan ujian yang sebesar apapun kita juga tidak akan goyah gitu. Justru kita dapat mengendalikannya, kita dapat melihat dengan lebih luas lagi apa maksud Allah dengan timbulnya cobaan itu gitu. Tekanan hidup yang kita rasakan, badai mungkin gitu ya. Ya membuat kita membantu menghadapinya karena fondasi iman yang kuat itu. Itu sih dariku. Silakan. Dari aku, terbersih di pikiranku tentang satu kata, loyalitas. Jadi baik, kita ini semua hamba Tuhan, kita semua pelayan, dan kita semua anak-anak Tuhan Yesus, amin. Ya. Jadi aku pikir yang paling kuat itu adalah loyalitas kita ya, kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tadi Mas Ray udah spill dikit tuh, waktu KKR terlihat sangat rohani, seolah-olah dia kayak pagi urapi gitu. Dan saya pikir ini tamparan juga buat kita para pelayan Tuhan gitu. Kita banyak menyuarakan tentang Tuhan, tapi kita nggak tahu Tuhan itu siapa. Kita sibuk melayani, kita mengerjakan pelayanan, tapi kita tidak tahu siapa Tuhan yang kita layani.
Dan ini menjadi warning juga untuk saya pribadi gitu. Saya suka tuh, saya tipe pengkhotbah yang keras di atas mimbar. Tapi apakah saya sendiri keras terhadap saya sendiri gitu loh. Karena setiap orang, setiap manusia itu ketika tidak dilihat oleh banyak orang lah, disitulah dia seharusnya terlihat fondasinya gitu. Dasarnya benar-benar kuat. Karena jujur, saya pribadi pun kita lahir dari beberapa gereja yang berbeda ya, dengan denominasi yang berbeda. Pasti pengajarannya tidak akan sama, tapi tujuannya tetap sama untuk kemuliaan Tuhan. Dan pasti tantangan yang kita alami tidak jauh beda teman-teman. Menjadi orang Kristen kayak sekarang, saya tinggal di Jakarta, puji Tuhan, kita minor di sini gitu. Bahkan ketika saya juga harus melayani di lembaga besar di PGI saat ini, melihat bahwa banyak gereja-gereja kecil itu kesulitan untuk bahkan punya tempat, bahkan juga memiliki persekutuan. Ini kan menjadi apa ya, ujian berat kita gitu. Tapi di saat kamu ditolak, di saat kamu nggak diterima, di saat kamu menjadi pelayan di tempat yang mungkin jemaat kamu cuma 1-2 orang, kamu menjadi penginjil di tempat yang jauh, tidak dilihat oleh siapapun, seberapa besar loyalitasmu. Dan imanmu itu akan terlihat ketika engkau tetap setia. Wajah kita tuh beda loh. Kalau orang-orang dunia itu bilang auranya beda ya mbak gitu. Auranya beda ya mas. Kayak kalau dilihat tuh kayak adem gitu. Kayak enak aja gitu loh. Kayak senyumnya bukan senyum yang flirty gitu ya. Kalau kita anak muda biasa lah kayak gitu. Tapi justru terlihat lah cerminan. Kalau tadi Mas Ali bilang Roh Kudus itu perlu. Dan iya benar. Orang-orang yang punya iman yang kokoh, fondasi hidup yang benar, cerminan wajahnya, hidupnya itu terlihat loh teman-teman. Ada cahaya surgawi ya yang terlihat dari kita gitu. Dan aku pikir marilah belajar bersama, tidak hanya ketika dilihat orang banyak, tapi tanpa dilihat oleh siapapun, hanya Tuhan yang melihat kita tetap setia. Dan itu saya pikir salah satu dampak dari kesetiaan kita, cara kita berproses membangun diri kita terus, ya yang pasti untuk setia dalam fondasi ini gitu. Dan ingat fondasinya harus kuat. Gitu. Ya, Saya Kak menambahkan ya, mungkin dampak banyak kali ya kalau dampak seperti tadi. Yang pertama adalah kita bisa di dalam tekanan hidup, kita bisa menghadapi masalah, kita juga setia. Saya ingin menambahkan di sini apa sih dampaknya? Yang pertama, yang pastinya adalah kita memiliki tujuan hidup. Kita bisa hidup terarah, kita bisa hidup dengan baik, nggak sembrono, kita nggak menyia-nyiakan hidup kita untuk keinginan daging kita, itu sebagai tuntunan daripada Tuhan. Seperti sharing saya tadi, ketika saya jauh dari Tuhan, saya seperti orang yang hampa, saya seperti orang yang sepi, nggak tahu interaksi, nggak tahu cara membangun kembali itu seperti apa. Tetapi ketika Roh Kudus izinkan di dalam kehidupan saya untuk lebih kenal dan dekat lebih kepada Tuhan lagi, saya lebih tahu tujuan hidup saya bahwa untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sih Kak, kalau dari saya. ya aku ya teman-teman. Jadi teringat gitu ketika Stefanus, seorang martir utama biasanya yang disebut Stefanus, ketika penuh akan Roh Kudus tuh wajahnya bersinar gitu. Jadi dampak yang nyata ketika iman fondasi iman kita kuat gitu dan Roh Kudus memenuhi kita. Salah satunya ya tadi yang Ira katakan beraura, aura positif ya, bersinar, sinar kemuliaan Allah tuh nampak gitu. Dan orang dapat melihat itu, bukan berarti muka kita glowing ya kalau berbicara bersinar. Kalau glowing ya skincare aja gitu. Tapi ini beda gitu, cerah gitu cahayanya keluar gitu ya. Jadi orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitar kita, hubungan kita dengan sesama pun jadi cenderung lebih baik gitu, karena kita memancarkan kasih Tuhan juga salah satunya, karena iman kita itu yang kuat. Itu sih. Ya, aku ya. Kalau aku sendiri melihat sih dengan punya fondasi yang kuat ya, fondasi iman yang kuat dalam hidup kita tuh kita sebenarnya bagi diri kita sendiri juga ya bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Kalau misalnya kita punya iman yang rapuh ya dikit-dikit kita nggak akan lari kepada Tuhan ya kan, kita akan lari kepada hal-hal yang menurut kita mungkin memuaskan diri kita. Ada beberapa orang yang ketika rapuh atau ketika stres gitu ya, teman-teman saya banyak tuh lebih merasa lega kalau pergi shopping gitu ya, atau banyak yang
check out sebanyak mungkin gitu ya. Itu merasa rasanya mungkin lebih tenang gitu ya. Tapi hidupnya akhirnya kualitas rohaninya atau kualitas kehidupannya tidak bisa dikatakan dia dibangun di atas batu permata, tetapi jeram ya, karena itu gampang hilang ketika dia udah nggak punya uang untuk beli apapun. Bukankah dia nggak akan mendapatkan kepuasan apapun gitu ya. Jadi justru itu memang meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan, karena kita tahu kemanapun kita menghadapi apapun, kita bisa bergantung atau lari kepada Dia. Ini kita lagi kelompok Growing Together gitu ya, membahas tentang Habakuk. Ada melihat begitu banyak isu sosial, begitu banyak tekanan yang dihadapi dia dan bangsanya gitu, tetapi dia tidak lari kemana-mana. Dia memang mengeluh, tapi dia tetap mengeluh. Dia tahu dia harus mengeluh kepada siapa, itu kepada Tuhan gitu. Dan kepada sesama pun seperti itu. Kalau hubungan kita beres dengan Tuhan, pasti hubungan kita dengan sesama juga pasti akan beres ya, karena itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu. Gitu sih kalau dari aku. Dari aku Kak. Oke, dari Kak Ari dulu. Nah, silakan. Oke. Ini Kak, ini kan ada pertanyaan dari Kak Roma Paung. Enggak kelihatan. Apakah berarti orang percaya harus kena badai? Kalau menurut saya secara pribadi adalah ya harus, karena di mana seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai 24, di sini mengatakan bahwa selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya ketika kita tidak mengalami badai, pasti kita nggak tahu seberapa kuat sih fondasi iman kita, seberapa percaya sih iman kita kepada Tuhan. Itu sih kalau dari aku. Ya. Atau ya. Jadi kita nggak ya udah. Silakan dulu. Berarti kita nggak bisa milih ya, nggak mau kena badai, jangan kena badai, atau ayo kena badai, karena bagi orang percaya itu pastilah otomatis akan kena badai gitu. Ya, tapi kita juga ingat gitu satu lagu, badai pasti berlalu. Datang lagi. Jadi kalaupun kena badai itu, asalkan iman kita sudah kuat, fondasi iman kita gitu ya, nggak usah khawatir gitu. Itu tidak akan menghancurkan bangunan kita, nggak akan menghancurkan kerohanian kita, justru membuat hidup kita makin jelas dan terarah gitu, ya kan? Aku teringat satu tokoh Alkitab yang mungkin sempat kehilangan arah gitu ketika ditinggal Yesus gitu, karena mungkin dasar imannya belum kuat atau belum kokoh, yaitu Simon Petrus gitu. Petrus semasa hidupnya kan berapi-api ya, tapi setelah Yesus mati, bangkit gitu, atau benar-benar mati, belum tahu kalau ada kebangkitan gitu. Ya jadi dia yang sudah dijanjikan Allah atau dijanjikan Yesus, dia akan menjadi penjala manusia, tapi nyatanya karena dia ditinggal Yesus gitu, jadi dia kembali menjadi penjala ikan gitu. Dan itu sebagai contoh yang menunjukkan kalau jika fondasinya tidak kuat, ya hidupnya nggak terarah. Ya sesekali jadi penjala ikan, nanti kalau ada Yesus jadi penjala manusia, nanti kalau Yesus pergi jadi penjala ikan lagi gitu. Ya jadi nggak ada arah yang jelas. Tapi ketika Yesus menemui kembali Petrus, hidupnya makin terarah dan dia diteguhkan. Seperti pesannya, gembalakanlah domba-dombaku, gitu kan, sampai 3 kali bertanya atau memberikan perintah seperti itu Yesus. Itu menjadi peneguhan iman Petrus sendiri, bahwa arahnya memang dia harus menjala manusia, dan itu terbukti ketika Pentakosta ya, 3.000 orang bahkan lebih bertobat. Itu sih dari gue, teman-teman. Ada lagi silakan, jangan ragu-ragu. Mungkin kalau baca pertanyaannya Kak Roma memang benar ya. Apakah berarti orang percaya harus, ada tanda petik, harus kena badai katanya. Mungkin ini memang kalau pemahaman orang-orang teologi, saya bilang orang-orang teologi ya udah langsung ngerti nih, oh implementasinya gini kayak gini segala macam. Tapi kalau kita baca kata harus ini kan kok konotasinya kayak kok Tuhan harus ngasih badai sih? Kenapa Tuhan nggak ngasih hidup kita aman-aman saja? Kenapa harus ngasih badai? Kembali lagi, kan kita harus punya iman yang tahan uji. Kita tinggal di dunia nih gitu loh. Satu hari aja kita pasti pernah ngerasain marah, emosi, terus ngedumel kan pasti gitu loh. Itu tuh badai sebenarnya. Nggak harus bentuk yang seperti gambaran badai yang besar, tapi
Ya hal sederhana kayak gitu, mulai kita suka gosip, kita suka gibah, kita nggak suka orang lain lebih dari kita nggak suka orang lain lebih kaya dari kita, itu termasuk gitu teman-teman. Jadi hidup ini kan Tuhan nggak ciptain kita kayak robot. Kita hidup di dunia ini kan ya dia kasih kita kesempatan untuk mengalami kehidupan tiap-tiap waktu, tiap-tiap detik kehidupan kita gitu. Jadi mungkin kata harus itu bukan paksaan, tapi Tuhan mengizinkan itu untuk memperkuat kita. Dan badai itu banyak sekali bentuknya. Dan saya pikir tiap-tiap kita pasti merasakan lah badai kecil besar itu ada dalam hidup kita. Jadi terpikir teman-teman kata harus tadi, kalau harus seolah-olah kita yang mengambil bagian itu atau kita yang mencari badai. Tapi yang lebih tepat mungkin kita pasti kena badai. Jadi bukan pilihan atau bukan kehendak kita, tapi memang itu datang dan kita harus siap. Gitu. Dan yang harus disiapkan adalah iman kita itu. Jadi kita pasti. Daripada kita harus, kayaknya harus kok kita mengambil kayaknya. Kalau kita kan cenderung manusia ya memilih yang tanpa badai hidup lah. Tapi itu keinginan manusia. Iya, Oke, buat seperti ada ini juga ya, seperti ada ungkapan juga ya, semakin tinggi pohonnya, anginnya akan semakin kenceng gitu ya. Udah pasti semakin di atas ya, maksudnya iman kita gitu ya. Itu wah udah pastilah kena angin gitu. Kalau bangunan tinggi itu kan pasti akan dirancang fondasinya supaya nanti ketika dia beneran tinggi, angin itu pasti akan datang dan tidak akan membuat bangunan itu roboh gitu. ya, betul. Nah, teman-teman, parah sekali dengan yang kita diskusikan sepanjang hampir kurang lebih 1 jam, terpotong tadi walaupun ya. Tapi kurang lebih 1 jam, menarik sekali diskusi kita dan memang masih banyak hal yang masih bisa kita diskusikan gitu. Tapi memang waktu membatasi kita ya teman-teman. Jadi mungkin boleh kita akhiri, tapi sebelumnya sebelum kita berpisah gitu, teman-teman dari masing-masing, dari Bu Evi, dari Kaira, dan Noel, boleh berikan closing statement-nya atau hal-hal berkat yang bisa dibawa pulang nih teman-teman di rumah yang menonton malam hari ini. Silakan dari Noel dulu, terus Ira, terus Bu Evi, aku terakhir. Silakan. Kalau dari saya, mari teman-teman semua kita bersama-sama lah untuk lebih dekat sama Tuhan, untuk memondasikan iman kita dengan benar, supaya kita ketika badai itu menerjang kita bisa kuat, kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, kita tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan bahwa nanti akan ada pelangi setelah badai. Itu sih kalau dari saya. Nah, Oke, dari aku ya. Aku akan selalu menggunakan kata loyalitas tadi. Tetap setia ya teman-teman, sebagai orang Kristen yang hebat, kita harus terus terlihat menarik, tidak hanya dari fisik kita, tapi dari iman kita. Aku selalu percaya bahwa segala sesuatu yang diberikan untuk Tuhan tidak akan berlalu sia-sia. Tidak hanya hamba Tuhan yang harus jor-joran menyuarakan firman Tuhan, tapi juga jemaat, tapi juga anak-anak muda, bahkan semua orang harus menyuarakan tentang Tuhan. Dan ini adalah kerjasama kita. Kita harus sinergis, kita harus tunjukkan sama siapapun itu, baik mereka yang senang sama kita, baik kita yang nggak senang sama mereka, kita harus menjadi gambaran iman yang terlihat setiap detik dalam kehidupan kita. Kalau kamu sekarang lagi sedih, percayalah, di balik itu semua Tuhan kasih kamu sukacita. Kalau kamu sedang sakit, Tuhan pasti memulihkan. Dan kalau saat ini mungkin teman-teman merasa nggak ada Tuhan, aku nggak bisa lihat Tuhan. Back to the Bible, teman-teman. Bangun lagi, waktu disiplin rohanimu. Kalau kamu nggak bisa ke gereja, sendiri nggak apa-apa. Kamu di kamar, kamu berdoa, kamu minta kehadiran Roh Kudus. Pasti Tuhan nggak pernah tinggalin kamu, Dia ada selalu untuk kamu. Dan bertahan ya, setia dengan imanmu. Itu saja, terima kasih. Thank you. Silakan Bu Evi. Ya, aku cuma mau ngasih ayat firman Tuhan aja ya di 1 Petrus 2 ayat 6 dan 7 ini untuk kita anak-anak muda kita. Ya, untuk semua ya, anak-anak muda dimanapun saja berada, mengingatkan bahwa kita sendiri ketika telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hiduplah di dalam Dia gitu. Jangan hidup di dalam harapanmu yang fana, jangan hidup kepada janji-janji manusia, atau jangan hidup kepada semua apapun yang ditawarkan oleh dunia, tetapi sebagai anak Tuhan, hiduplah di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan diteguhkan dalam imanmu sebagaimana kamu telah diajarkan dan melimpah dalam ucapan syukur. Tetap kuat ya, semangat! Mantap. Oke, lengkap
dari Noel, Ira tadi dan juga firman Tuhan, aku mau ajak nyanyi aja closing statementnya. Baca Siap, kitab suci, Pak. doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah itu teman-teman, baca kitab suci, doa tiap hari, kita bertumbuh, iman kita semakin kuat, semakin kokoh dengan pembacaan firman Tuhan, dengan doa kita, pujian kita, dan ingatlah Yesus Kristus itu batu karang yang teguh. Jadi jangan taruh fondasi iman di tempat lain, tapi taruhlah di Yesus Kristus. Kita letakkan kepada Yesus dan terus baca firman karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengan membaca firman, iman kita semakin kuat, hidup kita terus dapat bertumbuh, dibangun dan semakin kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you banyak, Bu Evi, Kaira, Noel sudah menemani ngobrol dan minggu depan kita masih ketemu di acara yang sama di Sabda Youth dengan topik yang menarik tentunya. Minggu depan kita akan ngebahas spiritual disiplin. Nah, silakan teman-teman hadir di hari yang sama, di jam yang sama, dan di akun Instagram yang sama. Masih dengan saya juga. Oke teman-teman, thank you banyak ya. Sampai jumpa minggu depan, kita akhiri diskusi kita. Kita tutup dalam doa. Noel boleh menutup kita dalam doa? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami, di mana kami Engkau tuntun untuk berdiskusi mengenai fondasi yang kuat di dalam Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau terus menuntun setiap langkah kami Tuhan, di setiap hari demi hari, tahun demi tahun, biarlah Engkau membimbing kami untuk selalu bertumbuh di dalam Engkau, menguatkan iman, kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan biarlah kami juga saling mengingatkan untuk selalu menjaga iman kami, agar iman kami tetap teguh di dalam percobaan Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Thank you banyak teman-teman, sampai jumpa Terima lagi. kasih. Salam ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ira, terima kasih.